Welcome back to my channel Sahabat Web. Oke, kali ini kita edisi melihat penampakan di barat ya, usia 1,5 bulan dengan pertumbuhan yang sangat luar biasa ya, dengan perawatan dan perlakuan yang luar biasa juga. Ekspedisi di siang malam, bertempur habis-habisan. Oke, bisa dilihat ya. Ini saya tumpang sari dengan semangka ya, untuk varietas, cuman perawatannya kurang maksimal, jadi ya ala kadarnya juga pertumbuhannya. Di jenis untuk bijinya yaitu Dayana, Black Opal, lalu Amara ya. Kalau untuk bijinya saya gunakan Inden dan Wongberry. Untuk jenis pepayanya sendiri saya murni saya gunakan di sini Raja Set ya, untuk di varietas ini. Lihat untuk kondisi batang, daun, dan pertumbuhan masa generatifnya ya sudah mulai luar biasa, sudah mulai mantap. Tetap lakukan yang terbaik ya untuk sebuah tanaman, sayangi, cintai, dan lakukan terus dengan penjagaan penuh ekstra agar tidak terjadi kendala yang seperti yang kita tidak inginkan ya, seperti antraknosa, virus kuning, ataupun jenis penyakit dan serangan hama yang lainnya ya. Tetap ciptakan kualitas tanah yang sehat untuk menciptakan tanaman sehat, tetap rawat dengan baik untuk menghasilkan produktivitas yang baik. Nah, ini kalau untuk seperti gejala keriting kayak gini tidak jadi masalah ya. Ini cukup dengan lanet dan autan saja sudah tuntas. Tapi kalau untuk virus kuning sebelah sini itu normalkan kembali dengan kocor M4 dan trichodermanya ya. Itu pulih cepat. Selagi dia masih belum kuning sepatal mungkin masih bisa diobati. Ataupun bisa dengan abu bakar ya. Abu bakar itu luar biasa juga. Ya, bisa dilihat jaraknya. Untuk jaraknya 1 meter ini ya, bahkan ada yang 80 cm saya buat. Ini eksperimen saya. Yang penting jarak sananya agak lebar, jarak sananya sekitar 2,5 meter. Ini lur, bisa dilihat penampakannya ya. Ini yang di barat, kondisi yang di barat dengan jarak antara pohon sama pohon sini ya. Ini jaraknya 2,5 meter. Untuk jarak tanamannya 1 meter ya, 1 kali 1 nih. Untuk jarak kesininya 2,5 meter. Ini bisa dilihat pertumbuhannya. Ini usia 1,5 bulan, alhamdulillah ya, karena sering kita picu dengan nutrisi dan kebutuhannya yang sangat maksimal. Untuk ininya saya gunakan NPK Loying ini. Ini untuk pertama kalinya saya gunakan NPK Loying. Ini bisa dilihat pertumbuhannya luar biasa. Untuk jarak 1 meter ya, 1 meter kali 1 meter. Lalu untuk ininya 2,5 untuk jarak bedengannya. Ini kondisi terkini ya. Ini bisa dilihat daunnya sehat. Ya, jadi trik saya ketika menanam itu memang betul-betul sudah putih bawahnya ya, tuh bisa dilihat nih. Nah, ini menandakan nanti dia tidak cepat tinggi. Ini trik sahabat web ini ya. Jadi usahakan penanaman itu di bibit usia 1,5 bulan ataupun 2 bulan ya.
Kalau trik sahabat WW sendiri, ini bisa dilihat. Semua rata-rata putih bawahnya ya, tuh. Ini tidak cepat tinggi nih. Ini kondisi terkini, lur. Bisa dilihat. Ya, lihat apanya. Tunas airnya nih. Wih, sangat subur. Tapi sahabat WW tidak pernah dibuangin ya tunas airnya, karena dimanfaatkan ketika nanti dia jadi. Tunas airnya bisa jadi cabang seperti di penampakan-penampakan sebelumnya ya. Itu jadi membuahkan hasil juga. Kalaupun dia tidak jadi, dia akan rotok dan menjadi kompos ya. Ini 1,5 bulan ini, luar biasa pertumbuhannya, sangat pesat ya. Tuh, bisa dilihat kondisinya. Kondisi di barat ya, untuk jaraknya bisa dilihat 1x1. Jadi semua sahabat WW sudah di eksperimen. Ada yang 1x2,5 meter, ada yang 2x2, ada yang 2,5x2, ada yang 3x2. Semua sudah saya coba ya, dan hasilnya semua maksimal. Kalau perawatan dan perlakuan maksimal ya, sungguh sangat luar biasa ya pertumbuhannya. Di usia 1,5 bulan sudah ada juga yang mulai jadi bakal buah tuh. Ini memang perawatannya ekstra nih. Siang malam saya bertempur di sini. Bisa dilihat ya tuh. Ini saya tumpang sari semalam sama semangka ya. Cuman semangkanya kurang maksimal juga, malum lah, terabai kan. Nih, saya sumbang sari dengan semangka. Tuh. Perawatannya wah udah sibuk sana sini jadi terabai kan ya. Semangkanya kalah jadinya. Bisa dilihat. Tuh ya penampakannya. Tuh. Saking suburnya lur, lihat. Ini baru menggunakan NPK Loying saya ya, sama saya mix dengan NPK profesional ini. Untuk yang di barat ini. Saya terus bereksperimen, setiap tempat itu pemupukannya ada yang saya bedakan. Jadi nanti untuk demplot mana yang lebih recommended kan. Karena setiap individu itu perawatannya beda disesuaikan dengan finansial. Jadi untuk pemupukan ini jadi ada kekurangan dan kelebihannya. Jadi kita sesuaikan. Tak perlu berkecil hati ya, dengan perawatan yang ala kadarnya, dengan kondisi finansial seadanya. Yang penting kita tetap semangat dan istiqomah. Rapatkan terus barisan para pejuang tanpa mengeluh, tanpa henti. Bisa dilihat ya. Untuk kualitas bibit, sahabat WW sendiri sudah dipisahkan dari kecambah ya. Jadi dari sekian banyak ini ya, ini sampai ujung sana batas sawit itu. Jadi sahabat WW, paling banyak pun nanti ini sisipan buah bulatnya sekitar 50 batang itu sudah paling banyak ya. Jadi pernah sahabat WW itu dalam 1 hektar hanya bibit bulatnya hanya 3 ya. Alhamdulillah sudah berhasil bereksperimen. Dalam setiap kemasan tetap masih ada ya buah bulat. Tapi kita nanti setelah perendaman kita sisihkan setelah pengeringan. Ini ya, ini bagian sini nih inulnya ataupun biji ya, dengan varietas inden ini. Cuman sayang tidak jadi karena sibuk sana sini, semangkanya kalah, tidak termaksimalkan.
Kalau yang sebelah sananya itu ada non biji varietas Dayana, Amara, Black Opal. Ini lur kondisi terkini. Ya, bisa dilihat. Ini jenis Amara nih. Sayang tidak termaksimalkan. Nih. Untuk keseluruhan sahabat WW di tanaman baru ini sekitar 4 hektar lebih ya. Saya bertempur hanya dengan ponakan. 4 hektar lebih di tanaman barunya. Untuk tanaman lama sekitar 3.750 dengan varietas berbeda dan usia yang berbeda. Ya, bisa dilihat ya. Tuh. Kira-kira nih dari bawah ini cuma 1 jengkal dia sudah mengeluarkan bunga lagi. Bunga. Yang penting penuhi terus komposnya dan kimianya ya. Kimianya sebagai pemancing, pemicu, perangsang. Jadi lebih kuat lagi di komposnya. Untuk kompos yang dibutuhkan yaitu bisa fosfor, bisa kalium ya, tergantung dia pertumbuhannya sejauh mana. Lihat ya. Ini tinggal bersihkan gulma lagi sama di tutorial sebelumnya ya. Jadi ini nanti kita bajak lagi, kita naikkan lagi tanahnya sembari membetulkan drainase. Ini kemarin tergenang ini, makanya ini ada sisipan juga nih, masih tergenang. Ini parit itunya kan kurang tinggi, kurang bawah maksudnya, parit utamanya ini ya. Masih menggenang air. Bisa dilihat lur. Wih. Jadi perawatan ekstra untuk pepaya ini di usia 1-2 bulan tuh memang lagi ekstra-ekstranya ya. Tentang menjaga drainase, menjaga keseimbangan air, menjaga keseimbangan nutrisi. Karena untuk produktivitas lanjutan nanti dia hanya kebutuhannya hanya di komposnya saja ya, dan kaliumnya. Kalau untuk pertama memang betul-betul ya dari inseknya, dari punginya. Ini bisa dilihat ya. Ini sudah ada gejala juga tuh. Hewan sudah mulai ada ya. Nih. Mana tadi? Jenis-jenis lalat buah. Karena ada semangka sih. Kalau untuk lalat buah sendiri sahabat tuh tetap di fokus di ini ya, di insektisida Canon. Itu sangat luar biasa itu. Usahakan spray di siang hari dan dilanjut dengan sore hari ya, insektisida Canon. Lalu pasang perangkap dari Petrogenol ataupun Blumol ya. Kelur.
lagi lah. Lurus apa sekarang? Hah? Ini tambah katanya. Apa HP-nya mirip? Jadi apapun itu tetap pada pendirian kalian dulu, tetap berusaha untuk sebuah eksperimen, dan ketika menghasilkan segala sesuatu karya yang indah bisa bermanfaat buat orang lain. Oke, tetap semangat dan istiqomah, hijaukan terus bumi pertiwi. Salam dari bumi Melayu untuk negeri, sahabat web. Oke.